Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Semangat, semangat, semangat. Mari kita awali pembelajaran kali ini dengan bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Video pembelajaran kelas 6 kali ini tema 6, subtema 2, muatan PPKN dengan judul materi Hak Warga Negara. Apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang atau sesuatu yang seharusnya diterima seseorang. Hak warga negara Indonesia ditentukan dalam pasal-pasal UUD 1945. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar atau UUD Republik Indonesia tahun 1945, hak warga negara banyak bentuknya. Berikut ini beberapa bentuk hak warga negara Indonesia. Yang pertama, hak mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan pasal 27 ayat 1 yang berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hak yang kedua, yaitu hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai pasal 27 ayat 2 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hak yang ketiga yaitu hak ikut serta dalam upaya bela negara sesuai dengan pasal 27 ayat 3 yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Hak yang keempat yaitu hak kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran sesuai pasal 28E ayat 3 yaitu setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Yang kelima yaitu hak kemerdekaan memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing sesuai pasal 28E ayat 1. Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara, dan meninggalkannya serta berhak kembali. Hak yang keenam yaitu hak ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan pasal 30 ayat 1 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Hak yang ketujuh yaitu hak mendapatkan pendidikan sesuai dengan pasal 31 ayat 1 yang berbunyi setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Hak yang ke-8 yaitu hak kebebasan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya nasional sesuai pasal 28C ayat 1 yang berbunyi setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh maslahat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Yang kesembilan yaitu hak memanfaatkan sumber daya alam sesuai dengan pasal 33 ayat 3 yang berbunyi bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemampuan rakyat. Hak yang ke-10 yaitu fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara sesuai pasal 34 ayat 1 yang berbunyi fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Hak yang ke-11 yaitu hak memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan pasal 28H ayat 1
yang berbunyi, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Hak-hak tadi, jika disingkat atau diringkas, akan seperti tampilan berikut ini. Anak-anakku, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban hendaknya dilakukan secara seimbang. Apa sih artinya? Artinya, dalam melaksanakan hak tidak lupa juga melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Bahkan, kewajiban hendaknya dilakukan terlebih dahulu daripada hak. Lalu, apa manfaat pemenuhan hak sebagai warga negara Indonesia? Yang pertama, hak atas pendidikan dan pengajaran bermanfaat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak kemanusiaan bermanfaat untuk peningkatan perekonomian warga negara Indonesia dan mengurangi adanya pengangguran. Yang ketiga, hak atas perlindungan hukum bermanfaat untuk terwujudnya keamanan, keadilan, dan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang keempat, hak atas perolehan fasilitas pelayanan kesehatan bermanfaat untuk menciptakan kesejahteraan umum. Mengapa harus melaksanakan hak? Hak dan kewajiban warga negara Indonesia hendaknya dilakukan secara seimbang. Tidak boleh hanya melaksanakan kewajiban atau hak saja. Biasakanlah mendahulukan kewajiban daripada menuntut hak. Dengan demikian, akan tercapai kesejahteraan dan keharmonisan hidup berbangsa dan bernegara. Apa pentingnya melaksanakan hak? Yang pertama, mendukung tercapainya tujuan nasional. Yang kedua, mempercepat pembangunan nasional. Dan yang ketiga, mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Lalu apa pentingnya melaksanakan hakmu untuk dirimu sendiri? Yang pertama, dapat mengharumkan nama daerah atau tempat tinggal atau nama bangsa di kancah nasional. Mengapa? Karena mendapatkan pendidikan termasuk pelaksanaan hak. Contohnya, mengikuti Olimpiade Sains dan atlet renang. Bisa mengharumkan nama daerah, tempat tinggal, nama bangsa di kancah nasional, bahkan internasional. Yang kedua, pentingnya melaksanakan hak untuk dirimu adalah di sekolah, dapat belajar dengan lancar dan nyaman. Contohnya, hak untuk sarapan pada pagi hari membuat tubuh memiliki energi dan dapat berkonsentrasi saat mengikuti pembelajaran. Demikianlah video pembelajaran tema 6 subtema 2, pembelajaran 1, 3, dan 6, muatan PPKN, hak warga negara. Jika video ini dianggap bagus, silahkan klik tombol like, berikan komentar, dan subscribe channel YouTube Muhammad Mas'ud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.